Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, students, today we're going to discuss about the definition paragraph. Especially this is your 9 meeting in the paragraph writing course. So here I will share the screen, everyone. All right. Yeah, by the end of this lesson, you are able to write a definition paragraph. So everyone, especially definition paragraph itu ketika kalian menuliskan skripsi nanti, kalian disuruh untuk membuat subpart ya of the first chapter, yaitu di situ ada clarification of terms. Nah, di situ kalian butuh untuk mengklarifikasi terms yang kalian gunakan di skripsi kalian, istilahnya kalian harus mendefinisikan sebuah istilah atau beberapa istilah yang kalian pakai di skripsi kalian. Nah, di situ cara menjelaskannya, cara menuliskannya adalah dengan membuat paragraph, especially definition paragraph. So, firstly, here I would like to show you the example of the definition paragraph. Right, so I will give you around 5 minutes to read this paragraph, especially the definition paragraph about longitudinal stance. So here you are going to define, especially what are longitudinal stance. So please read this text in 5 minutes. Yeah, I will share you the PowerPoint on the Telegram group so that you can read it by yourself. So here, everyone, we have to analyze which is the topic sentence and which are the supporting sentences. Kita harus menganalisis dulu dari contoh ini, mana topic sentence-nya dan mana supporting sentences-nya. Ya, jika kita lihat dari contoh ini, let's see in the first sentence here, right? I underline this sentence. This is the topic sentence. Longitudinal stands are long, low ridge of sand that lie approximately at right angles to the trend of the sand waves or parallel to the direction of the wind. So here, the definition paragraph has a topic sentence, especially in this first sentence. Dan topic sentence-nya ini merupakan sebuah definisi ya, definisi sederhana dari terms yang didefinisikan di sini, yaitu longitudinal stance. Nah, yang perlu kalian pahami berarti di dalam definition paragraph ini, topik sentence-nya itu berupa apa? Yaitu berupa simple definition. Yang mana selanjutnya, di dalam supporting sentences-nya, in the following sentence here, itu adalah penjelasan dari topik sentence tersebut. Jika kalian pahami di dalam contoh ini, itu supporting sentences-nya seperti description, ya, seperti deskripsi dari
longitudinal dance ini. Di sini dijelaskan dari some of the ridges are almost straight, other are slightly wavy. They range up to about 10 meters in height and 30 meters in wide. Many are more than 1.5 kilometers long and so on. Sampai bawah di sini itu merupakan deskripsi dari longitudinal dance. Nah, mungkin kalian di dalam benak kalian juga, loh, terus apa bedanya dengan descriptive paragraph gitu ya? Nah, tadi topik sentence-nya lah yang membedakan antara definition paragraph dan juga descriptive paragraph. Di mana di dalam descriptive paragraph itu topik sentence-nya kan hanya berupa opini saja. Opini apa yang akan dijelaskan. Controlling ideas-nya itu adalah terkait dengan hal apa yang akan dijelaskan dari items itu. Nah, sedangkan di dalam definition paragraph, topik sentence-nya itu berupa definisi sederhana atau simple definition dari terms yang akan dijelaskan di dalam teks ini. So that now let's discuss about the structure of this definition paragraph. Nah, tadi contohnya, sekarang kita akan membahas terkait dengan structure-nya. So the starting point for a definition paragraph is a simple definition, as I said before tadi. Jadi, topik sentence-nya itu berupa simple definition. Nah, kemudian supporting sentences-nya itu apa? Di sini supporting sentence-nya itu bisa berupa information, especially we can use examples, description, or explanation in the supporting sentences-nya. Jadi, supporting sentences-nya itu bisa berupa informasi, penjelasan terkait dengan definisi tadi yang mana dengan cara kita memberikan examples atau description atau explanation. Nah, contoh pertama yang tadi itu adalah contoh ketika kita menjelaskan terms tadi menggunakan description atau explanation. Nanti akan saya berikan contoh yang lain, yang mana ketika menjelaskannya itu bisa menggunakan examples. And then, in the last sentence, yaitu in the last part of the paragraph, especially about the concluding sentence, biasanya di dalam definition paragraph itu unnecessary to use concluding sentence, teman-teman. Jadi biasanya nggak perlu menggunakan concluding sentence, ya. Lah kenapa? Ya itu stylenya seperti itu, ya. Jadi usually unnecessary concluding sentence. Alright. So firstly we're going to discuss about simple definition dulu. Ayo kita bahas satu-satu dulu ya dari topik sentence-nya, yang mana gimana caranya membuat simple definition itu. Alright. So here, when you are going to write a simple definition, especially there are 3 parts yang harus kalian pahami ketika kalian mau, atau 3 hal yang perlu kalian pikirkan ya ketika kalian akan menuliskan simple definition tadi. Yang pertama terkait dengan item. Item di sini maksudnya adalah terms yang akan kalian definisikan. Contoh kalau yang tadi itu adalah longitudinal dance, itu adalah item yang didefinisikan. Contoh perhaps you are going to define about apa ya, kira-kira mau mendefinisikan apa? Mau mendefinisikan tentang e-learning, for example ya. E-learning itu kan istilah. Nah, berarti item yang akan didefinisikan apa ya? E-learning. Contohnya seperti itu. Yang pertama adalah item atau terms yang akan kita gunakan. And then the second, you have to analyze about the category. Maksudnya, dari item itu, kategorinya itu apa? Misalkan e-learning tadi. E-learning itu merupakan apa gitu ya, kategori apa. Contoh misalkan kita akan juga mendefinisikan herbivore atau omnivore atau apa ya. Ya jadi misalkan omnivore itu termasuk kategori apa gitu. Misalkan atau flower ya, flower. Kategori flower kita akan mendefinisikan terkait dengan rose gitu ya. Apa itu rose? Oh, rose itu adalah kategorinya adalah dia adalah flower. Contohnya seperti itu. Alright. And then features. Features itu lebih detail lagi dari kategori. Kalau kategori tadi termasuk apa nih? Itemnya ini termasuk kategori apa? Termasuk benda apa misalkan, atau termasuk
hal apa gitu ya, itu category. And then kita pikirkan feature. Feature di sini adalah karakteristiknya atau apa sih gitu ya, itu fungsinya untuk apa misalkan, atau gimana ciri-cirinya, itu features di sini. So for example here, sebuah simple definition dari sebuah term aphoristia. Aphoristia ini berarti adalah apa teman-teman? Ini adalah itemnya yang kita definisikan is aphoristia. And then kemudian apa? Category. Kategorinya apa? Aphoristia itu apa? Oh, a flowering shrub. Nah, and then setelah itu baru feature-nya. Feature-nya gimana? Ciri-cirinya gimana? Oh, with yellow bell-shaped blossoms. Nah, jadi ini adalah itemnya yang didefinisikan. Ini adalah kategorinya. Aphoristia itu termasuk apa? And then yang ketiga ini adalah feature-nya. Feature. Nah, itu adalah 3 hal yang perlu kalian pelajari atau perlu kalian pikirkan, especially ketika kalian akan memberikan simple definition. And then, contoh lagi yang kedua di sini. Herbivores are animals which feed on plants. Ya kan? Itemsnya apa di sini yang kita jelaskan itu apa? Oh ya, herbivores. Herbivores itu termasuk apa? Kategorinya. Kategorinya adalah termasuk animals misalkan. Kemudian features-nya apa? Features-nya. Ciri-cirinya apa? Oh, ciri-cirinya ya which feed on plants gitu ya. Oh, jadi itulah contoh definisi. Mungkin selama ini kalian mendefinisikan sesuatu itu googling. Mungkin selama ini kalian mendefinisikan sesuatu itu open the dictionary. Nah, mulai sekarang, ketika kalian disuruh untuk mendefinisikan sesuatu, tolong pikirkan sendiri dengan cara memikirkan itu. Apa kategorinya, apa itu feature-nya. Contoh, biasanya ketika di awal pelajaran, kita akan membahas tentang topik apa gitu kan, misalkan di dalam topik apa misalkan hari ini kita akan membahas terkait dengan misalkan fikih gitu ya, fikih misalkan, kemudian puasa misalkan, apa itu puasa misalkan. Nah, ketika apa itu puasa berarti kan kalian harus mendefinisikan apa itu puasa. Cara kalian mendefinisikan ya, jadi kalian harus pikirkan apa itu kategorinya, puasa itu termasuk apa, and then features-nya itu gimana gitu ya misalkan. Nah, itu ya. Jadi ketika disuruh untuk mendefinisikan atau ditanya apa itu apa, misalkan kalian harus pikirkan itu tadi, kategorinya apa, feature-nya apa. Udah gitu aja. Tidak usah googling, tidak usah open the dictionary. Sama seperti nanti kalian menuliskan definition paragraph ini. Ketika membuat topik sentence-nya itu nggak perlu open dictionary. Ketika mau membuat topik sentence-nya itu nggak perlu googling. So you can recognize by yourself, especially by thinking about the kategorinya and the feature-nya. Ya, itulah simple definition teman-teman. Jadi simple definition itu tadi digunakan sebagai topik sentence yang ada dalam definition paragraph. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini ya. Alright. Nah, ini ada penjelasan lain ya, supaya kalian lebih jelas lagi karena memang topik sentence itu adalah core of the core-nya dari sebuah paragraph. So you can write about the simple definition sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam definition paragraph. Ya, jadi basic definition are formed by giving a category and the application. Nah, ini sedikit berbeda penjelasannya. Kalau tadi adalah category and the feature, ini sama, feature itu kan ciri-ciri. Kalau yang ini, the application. Application itu ya maksudnya kegunaan. Dia termasuk kategorinya apa, feature-nya seperti apa. Atau bisa dengan cara kalian pikirkan kategorinya apa, application-nya apa. Jadi ada 2 pilihan yang bisa kalian gunakan pada saat menuliskan simple definition tadi. Pikirkan kategori itu wajib, ya kan? Yang kedua adalah pikirkan terkait dengan feature-nya atau application-nya. Kalau tadi feature-nya sudah, sekarang application. Contoh application di sini adalah when we are going to define about an agenda. Apa sih agenda gitu? Apa sih agenda?
Oh, agenda is a set of issues. Termasuk a set of issues untuk apa gitu ya? To be discussed in a meeting. To be discussed in a meeting. Oh, an agenda is a set of issues to be discussed in a meeting. Contohnya seperti itu ya. Atau yang kedua, a master's degree. What is master degrees? Master degrees itu termasuk apa? Oh, master degrees is an academic award. Termasuk academic award. Especially untuk apa? Oh, for postgraduate students given on completion of a dissertation. Nah, itu kategori and application. Bisa dipahami sampai sini ya, teman-teman? Nah, misalkan, what is master degree? Oh, master degree adalah termasuk academic award. Academic award untuk apa? Oh, academic award yang seperti apa? Misalkan, oh, academic award for postgraduate students given on completion of a dissertation. Seperti itu ya. Alright. So, itu contoh ya terkait dengan category and application. And then everyone, di sini ada contoh praktis sebenarnya, tetapi kalian nanti kerjakan sendiri ya. Di sini ada a barometer, ada kidneys, ada a multinational company. Ini contoh-contoh dari simple definition yang perlu kalian pahami di sini adalah silahkan pahami kategorinya apa. Nah, di sini sudah disiapkan kategori in this box and you have to choose yang mana yang paling appropriate dari simple definition itu. A barometer itu termasuk apa gitu ya. Kemudian belakangnya baru application-nya gitu ya. Nah, di sini kalian disuruh untuk memilih kategorinya ini dengan memilih beberapa kategori yang ada di box ini. Bisa dipahami ya, silahkan nanti kalian kerjakan sendiri. Alright, so selanjutnya teman-teman kita bahas terkait dengan supporting sentences. Mudah-mudahan tadi penjelasan dari simple definition itu bisa dipahami oleh kalian, especially terkait dengan topik sentence-nya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan supporting sentences. So when you are going to write the supporting sentences, especially di sini dianjurkan sekali ya, kalian untuk menuliskannya menggunakan transitional words and phrases supaya paragraf kalian lebih indah lagi, ada seninya. Contoh ya, misalkan ketika kalian akan memberikan examples. Nah, jadi ketika kita mau menuliskan contohnya gitu ya, itu jangan pakai for example semua, tetapi you can use for instance, you can also use an illustration of this atau another example or something like that. Silahkan kalian bisa gunakan nanti ketika menulis. Ketika providing a description, kalian bisa gunakan ini ya, beberapa istilah ini, phrases ini, silahkan kalian gunakan untuk mentransisikan antara satu sentence ke sentence yang lainnya. For beginning an explanation, kalian bisa gunakan at first, bisa gunakan initially, bisa gunakan to begin with, ya, and so on. For continuing an explanation, misalkan, ada while, as, at the same time, sampai for ending an explanation. Ketika mengakhiri explanation, kalian bisa gunakan ini. Finally, eventually, at last, at the final, at last step, or something like that. Ya, itu terkait dengan hal-hal yang perlu kalian perhatikan di supporting sentences-nya. Ya. Nah, kemudian ada lagi teman-teman. Jadi, biasanya kalau di tes TOEFL, especially TOEFL IBT, di situ ada writing test, atau di IELTS di situ juga kan ada writing test yang mana kalian biasanya harus menjawab sebuah pertanyaan dengan cara menulis, ya kan? Bisa menulis paragraf, bisa menulis esai gitu ya. Atau mungkin di beberapa pertanyaan soal tes ya, ketika di mata kuliah lain, di mana di situ ada beberapa pertanyaan yang berawalan dengan what is, misalkan what is curriculum. Berarti di situ kalian harus mendefinisikan kan
Atau define case study, definisikan juga. Atau what are authentic materials, kalau ada what are gitu ya. Atau what is mean by, nah itu berarti pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mana cara menjawabnya itu adalah menggunakan definition paragraph. Sama juga ketika misalkan guru menanyakan secara orally, what is curriculum? Nah, cara kalian menjelaskannya adalah yang mendefinisikan itu tadi dengan cara membuat simple definition. Itu kalau orally. Tapi kalau writing test, di situ kalian harus menuliskan dalam bentuk paragraph, especially definition paragraph. Gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya ini tadi. Tadi kan ada beberapa cara ketika kalian mau menuliskan sebuah paragraph, especially bisa menggunakan description, ya kan? Bisa menggunakan description, atau bisa menggunakan explanation, atau menggunakan examples, gitu ya. Ini ada cara lain juga, when you are going to develop your paragraph, especially by using special meanings. Jadi kalian juga bisa menggunakan style yang ini. Di mana cara kita menjelaskannya itu adalah menyajikan special meaning. Special meaning berarti di sini adalah definisi-definisi atau makna-makna yang terkait dengan hal yang kita definisikan itu. Contoh ya, di sini adalah in every society, social norms define a variety of relationship among people, and some of these relationships are socially recognized as family or kinship ties. Nah, jadi apa yang akan dijelaskan dari paragraf ini sebenarnya, paragraf ini akan menjelaskan tentang family or kinship ties. Dengan cara apa ini? Untuk awalannya aja dia sudah mendefinisikan. Kemudian selanjutnya di topik sentence ini juga memberikan penjelasan, definisi. A family is a socially defined set of relationship between at least two people who are related by birth, marriage, or adoption, for example. Kemudian dijelaskanlah ini gitu ya. Kemudian di sini ada menjelaskan lagi. Nah, apa itu family relationship? Misalkan di sini. Family relationship are often defined. Nah, jadi supporting sentences-nya ini adalah kebanyakan membahas tentang meanings akan terms yang terkait dengan terms yang kita definisikan. Ya kan, kita mau menjelaskan family, tetapi di paragraf ini dijelaskan dulu apa itu social norms, kemudian dijelaskan apa itu family, kemudian dijelaskan apa itu family relationship, ya kan? Nah, itu jadi penjelasannya adalah dengan menggunakan special meanings. Silakan nanti kalian baca-baca sendiri di materi yang saya share nanti di Telegram group ya, supaya lebih jelas contoh ini. Silakan dipahami sendiri. Saya akan memberikan contoh yang lain, ya, yang mana di sini contoh sebuah paragraf. Cara mendevelopnya yaitu menggunakan examples. Tadi ya di depan kan sudah ada penjelasan bahwa bisa menggunakan description, bisa menggunakan explanation, bisa menggunakan examples. Nah, kalau yang paragraph ini, itu cara mengembangkannya menggunakan giving examples. Alright, so here, the item atau the terms-nya yang akan dijelaskan adalah tentang love. Ya. For me, the word love means trust, friendship, and unselfishness. Nah, ini adalah topik sentence-nya. Ini adalah simple definisinya. Ya, ini simple definisinya. Ini adalah topik sentence-nya dari paragraf ini. Selanjutnya, jika kita lihat di sini, supporting sentences-nya ini menjelaskan contoh-contoh dari ini tadi controlling idea-nya. Ada trust, ada friendship, ada unselfishness. Nah, ini maksudnya gimana sih? Apa yang dimaksud trust di sini? Apa yang dimaksud friendship di sini? Apa yang dimaksudkan dengan unselfishness di sini gitu ya? Dijelaskan di supporting sentences dengan cara memberikan examples-nya. Di sini ada
for examples. Kemudian di sini adalah lagi tentang friendship. Ya, di sini lagi bahas trust, yang ini bahas friendship. Yang ini bahas unselfishness. Dan dengan menggunakan contoh-contohnya. Kalau yang contoh paragraf ini, bawahnya ada apa nih? Concluding sentence-nya. Boleh pakai, boleh tidak ya, tapi usually unnecessary. Tetapi kalau ini adalah contoh sebuah paragraf yang mana menggunakan concluding sentence. For me, love means the above three things. Nah, itu kan kesimpulannya. Alright everyone, itu penjelasan terkait dengan definition paragraph. Ya, contoh satu lagi untuk kalian. Ini tadi sebenarnya hampir sama penjelasannya terkait dengan menggunakan description. Nah, ini adalah sebuah contoh definition paragraph yang mana menggunakan description, cara menjelaskannya. Apa yang dijelaskan di sini topiknya adalah terkait dengan anger. Anger. What is anger? Anger is having a feeling of hatred towards someone or something. Nah, ini kan simple definition nih. Ini kan definisi sederhana dan ini adalah topik sentence ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya supportingnya di sini silahkan kalian nanti baca. Itu adalah merupakan deskripsi dari feeling of hatred towards someone or something itu tadi. Silahkan kalian baca sendiri, di mana ini adalah supporting sentences-nya merupakan description. Sehingga kalian bisa bandingkan yang mana paragraph yang menggunakan description, bagaimana paragraph menggunakan tadi special meaning, bagaimana sebuah paragraph tadi menggunakan examples gitu ya. Sehingga nanti ketika kalian mau praktek menuliskan paragraph, definition paragraph, itu kalian bisa tentukan. Kalau menurut saya kayaknya gampangan yang pakai description misalkan. Atau menurut saya mungkin gampangan yang special meaning aja lah. Atau mungkin bisa kalian gunakan yang by giving examples. So it's up to you, it's according to your style ya. Silahkan nanti kalian bisa tentukan stylenya sendiri. Bisa bebas pilih menggunakan cara yang mana yang menurut kalian bisa. Gitu ya. Alright. Sampailah di slide yang kalian tunggu-tunggu mungkin ya. Especially about the practice or the assignment. Oke, untuk assignment-nya silahkan nanti kalian tuliskan a definition paragraph. Ya, ini saya tambahkan ya, supaya tidak menjadi miss. A definition paragraph. Consisting at least 7 sentences. Silahkan kalian tuliskan sebuah definisi paragraph minimal 7 sentence ya, dengan memilih topik di bawah ini. Silahkan kalian pilih aja satu dari 4 ini terkait dengan what is distance learning, what is mean by santri, what is foreign language, what are Muslims. Terserah kalian mau mendefinisikan yang mana. Mau yang distance learning, atau mau yang santri, atau mau foreign language, atau Muslims. Yang penting kalian yang pertama, tidak boleh googling, tidak boleh discuss with your others, misalkan dengan yang lain, karena kalau discussion pasti nanti akan sama hasilnya, gitu ya. Karena mendiskusikan sebuah hal yang sama, pasti pemikirannya nanti akan merujuk pemikiran yang mengerucut dengan hal yang sama. Jadi nggak usah discuss with your friends, nggak usah googling, nggak usah open the dictionary, apa itu santri, apa itu foreign language, apa itu Muslim, nggak usah ya. Jadi tadi caranya adalah give your simple definition, especially by yourself. Kemudian supporting sentences-nya terserah, mau giving example, mau giving description, atau mau giving explanation. So, seperti biasa tugasnya silahkan dituliskan di buku tugas kalian. And the next week, I will check it in the classroom, inshallah ya. Alright, so I think that's all for today in this 9 meeting everyone. So, and then, yang jelas,
Tidak hanya sekali kalian memahami ini lewat video ini, tetapi kalian bisa atau harus mereviewnya kembali materi yang nanti saya share, PowerPoint-nya. Dipelajari lagi sendiri. Ketika kalian bingung, please ask question, especially on the Telegram group. So that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.